Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tutup hari bersama keluarga malam hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian 2 ayat firman Tuhan sebagai bahan perenungan kita malam ini. Bagian firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan firman Tuhan yang kedua terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar ungkapan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ini hendak memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa tidak ada yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Terkadang apa yang tampak baik, yang kelihatannya bagus, belum tentu itu adalah sesungguhnya fakta atau kenyataannya. Terkadang kita melihat orang tersenyum kepada kita dengan begitu manisnya, padahal mungkin hatinya sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang bisa mengetahui isi hati Allah. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, sepandai-pandainya seseorang menyimpan sesuatu di dalam hatinya, entahkah itu kejahatan, entahkah itu niat busuk, entahkah itu hal-hal yang baik. Kalau itu tidak diungkapkan kepada orang lain, Tuhan mengetahuinya. Tuhan melihat jauh sampai kepada kedalaman hati seseorang, dan Dia mengetahui dengan pasti rancangan apa yang ada dalam hati seseorang. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan malam hari ini hendak mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita boleh waspada ketika kita merencanakan segala sesuatu di dalam hati kita. Berhati-hatilah, sebab mungkin orang tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. Mungkin orang tidak tahu apa yang menjadi niat di dalam diri kita. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Berbahagialah kita yang selalu menata hati kita, supaya kita hanya memiliki keinginan-keinginan yang dapat memuliakan Allah, keinginan-keinginan yang dapat membawa dampak yang positif kepada sesama kita atau kepada orang lain. Sebab dalam hati yang merencanakan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik, itu akan memberikan hasil yang maksimal serta berdampak positif. Dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan supaya bekerja dengan hati, bekerja dengan penuh ketulusan, bekerja dengan penuh ketekunan. Sebab kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apa yang sedang kita kerjakan. Dari dalam hati akan muncul keinginan yang baik, tapi dari dalam hati pula akan muncul keinginan yang jahat. Tergantung bagaimana sekarang
kita menata hati kita, supaya yang muncul tidak hanya sesuatu yang kelihatannya baik, padahal di dalam tidak. Yang kita rindukan tentunya adalah tidak ada perbedaan antara apa yang tampak, baik itu melalui tutur kata atau sikap kita, dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita, keinginan terdalam kita. Sebab Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Mari menata hati kita untuk dapat memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh memiliki rancangan yang baik dalam hati kami. Sebab Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di mata manusia. Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu yang kami rancangkan di dalam hati kami. Dan Kau akan membalas setimpal dengan itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga sudah melihat rancangan-rancangan di dalam hati kami. Ingatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar rancangan Tuhanlah yang kami ikuti dalam rancangan hati kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami dapat memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.